warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Dewan Penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Sonab dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pendidikan Agama Islam Anak pada Keluarga Buruh Pabrik Rokok PT Jarum Super di Wonorejo, Karanganyar, Demak. Latar belakang pada penelitian ini ialah pendidikan agama pada keluarga merupakan proses pendidikan yang sangat penting dan bisa dikatakan yang pertama dan utama. Karena pada keluarga ini anak dididik dan dibina oleh orang tuanya dengan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai di agama yang luhur. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang ditegaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam situasi sekarang, kondisi keagamaan seorang anak sangat memprihatinkan bangsa dan negara yang bertampak pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tersebut, seperti mencabut di kelas, mencuri akibat kecanduan game online, dan membunuh ibu kandung sebab tidak dikasih uang jajan. Adanya perilaku penyimpangan tersebut kebanyakan disebabkan oleh faktor kurangnya kontroling dan perhatian dari orang tua, serta kurangnya orang tua memberi keteladanan dan pemahaman agama pada anak mereka. Di Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak, kebanyakan para orang tua yang berprofesi sebagai buruh pabrik di PT Jarum Super kurang bisa memberikan pendidikan agama Islam kepada anaknya. Mereka lebih memilih memasrahkan pendidikan keagamaan anak sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, sekolah, madrasah di desa tersebut. Dengan alasan mereka belum bisa menyempatkan waktu kepada anak, juga para orang tua kurang bisa memberikan keteladanan agama kepada anak. Seringkali mereka menyuruh anak untuk belajar agama tanpa adanya perhatian dan andil dari pihak orang tua sendiri, dengan alasan para orang tua sudah mengingatkan dan membayar pendidikan anak mereka. Oleh karena itu, di sini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai judul Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga Buruh Pabrik Rokok di PT Jarum Super di Wonorejo, Karanganyar, Demak. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola pendidikan agama Islam anak pada keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super di Wonorejo, Karanganyar, Demak. Yang kedua, bagaimana problematika pendidikan agama Islam anak pada keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super di Wonorejo, Karanganyar, Demak. Dalam kajian teori, peneliti merujuk pada teori lapangan yang berdasarkan dari teori Clifford Geertz yang mengatakan bahwa di Jawa orang-orang beragama Islam terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok abangan, santri, dan priai. Kelompok abangan adalah mereka yang tidak acuh terhadap doktrin, tetapi mereka terpesona terhadap detail keupacaraan. Sedangkan dalam kelompok santri, peribadatan pokok menjadi sangat penting, khususnya sembahyang. Yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, terutama penafsiran moral dan sosialnya. Pada kelompok priai adalah mereka yang memiliki kepekaan tinggi terhadap perbedaan status, mereka yang sangat menghormati penggunaan etiket pada tingkah laku dan etiket bahasa. Kemudian pendidikan agama Islam pada keluarga dalam kajian teori di sini dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi anak sebagai anggota dalam keluarga untuk mencapai tujuannya yang berlandaskan nilai-nilai ajaran dalam agama Islam. Dalam hal ini orang tua yang membantu mengembangkan potensi dan anak yang dibantu agar menjadi manusia yang diharapkan. Kemudian buruh pabrik rokok yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah seorang yang bekerja memproduksi rokok di PT Jarum Super guna mendapatkan upah atau gaji yang berupa uang dengan batasan waktu yang ditentukan oleh pabrik tersebut. Kemudian dalam kajian pustaka yang relevan, peneliti merujuk kepada
skripsi-skripsi yang terdahulu, yaitu meliputi 1. Skripsi yang ditulis oleh Septa Adinugraha, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga 2017 dengan judul Pola Asuh dan Ekspektasi Buruh Pabrik Terhadap Pendidikan Anak. Studi kasus pada siswa kelas 9 di SMA Islam Sudirman Ambarawa tahun pelajaran 2016-2017. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Regina Stianingrum, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang 2018 dengan judul Pola Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Single Mother di Desa Kertasari, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal. Kemudian yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Fadilatur Rahmah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang 2018 dengan judul Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga Buruh Petani Melati. Studi kasus buruh petani melati di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Kerangka teori dari penelitian ialah melalui masyarakat buruh pabrik rokok PT Jarum Super, kemudian menuju kepada pendidikan agama Islam keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super, yang kemudian peneliti tarik untuk yang khusus dianalisis, yaitu mengenai pola pendidikan agama Islam anak pada keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super, materi dan metode pendidikan agama Islam anak pada keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super, kemudian terakhir penelitian analisis mengenai problematika pendidikan agama Islam anak pada keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super. Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian yang peneliti ambil meliputi sumber data primer, sumber data sekunder. Sumber data primer itu meliputi 7 keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super yang ada di Wonorejo, Karanganyar, Demak. Kemudian ditambah anak-anak dari para orang tua keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super, dan kemudian perangkat desa setempat. Kemudian untuk sumber data sekunder meliputi referensi-referensi yang menunjang atau memperkuat dari sumber data primer, dan juga ada lagi yaitu lembaga pendidikan setempat. Kemudian dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu pertama wawancara, observasi, kemudian yang terakhir dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menganut teori dalam analisis data, yaitu teorinya Miles and Huberman, dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, display data, kemudian conclusion data. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil penelitian, yakni bahwa pendidikan agama Islam anak dalam keluarga buruh pabrik rokok PT Jarum Super diklasifikasikan menjadi 2 macam kelompok, yaitu kelompok keluarga dengan perhatian pendidikan agama Islam yang cukup baik atau kelompok keluarga santri, dan kelompok keluarga dengan perhatian pendidikan agama Islam yang kurang baik atau kelompok keluarga abangan. Kelompok keluarga santri di sini meliputi keluarga Ibu Urip Maskuroh, keluarga Ibu Ngaripah, keluarga Ibu Rukati, dan keluarga Ibu Masini. Sedangkan kelompok keluarga abangan meliputi keluarga Ibu Siti Sofia, keluarga Ibu Irma Yulianti, dan keluarga Ibu Erina Kumala. Yang pertama, kelompok keluarga santri. Dalam materi yang diajarkan pada kelompok keluarga santri meliputi pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, dan materi dasar seputar doa sehari-hari seperti doa masuk dan keluar rumah, doa waktu makan dan minum, dan selesai makan minum, sampai doa mau tidur. Dengan menggunakan metode-metode yang unik meliputi metode cerita, metode pembiasaan, metode keteladanan, metode tarhib, metode ganjaran, metode ibroh, dan metode nasihat. Pola asuh yang diterapkan oleh kelompok keluarga santri meliputi pola asuh demokrasi, otoriter, dan permisif. Sedangkan problematika pendidikan agama Islam pada kelompok keluarga santri meliputi minimnya penghasilan, ekonomi, dan minimnya pengetahuan orang tua dalam materi pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu kelompok keluarga abangan. Dalam kelompok keluarga abangan, materi yang diterapkan ialah
pendidikan akhlak. Selain materi tersebut, mayoritas diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah, TPQ, ustadz maupun sekolah formal. Kemudian metode yang diterapkan dalam keluarga abangan ialah meliputi metode tarhib, hukuman atau sanksi, metode ganjaran, dan metode nasihat. Pola asuh yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pola asuh demokrasi, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Dan problematika pendidikan agama Islam pada kelompok keluarga abangan di sini meliputi minimnya penghasilan ekonomi, minimnya pengetahuan orang tua dalam materi pendidikan agama Islam, dan minimnya tauladan serta pengawasan dari orang tua akan pentingnya pendidikan agama Islam. Sekian presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.